Nah, oke. Jadi menjual produk atau jasa, ya apa intinya nanti yang pertama sekali yang harus kita apa namanya yang kita perhatikan yaitu apa yang dibutuhkan konsumen. Baik dari sisi harga, sisi produk, sisi pelayanan. Nah, sisi pelayanan apa yang dibutuhkan? Orang ingin dilayani sampai ke rumah, ya antar ke rumah. Nah, ini tergantung kalangan konsumennya seperti apa. Nah, itu ya. Jadi itu yang paling ditengok tuh itu dari sisi pemasaran. Kemudian kalau kita belum bisa memahami konsumen, kita harus bisa memahaminya melalui cara-cara yang lain. Contohnya kita baru pindah dari satu daerah ke daerah lain. Otomatis kita tidak paham karakter konsumennya seperti apa. Ya, otomatis kita lakukan sebuah penelitian atau riset tentang konsumen calon pangsa pasar kita. Nah, ini ya. Kemudian ada masalah-masalah dalam pemasaran. Kenapa? Ini dapat contohkan sebuah pasangan dengan customer. Ya, misalkan kita customer kita, misalkan kita punya sebuah perusahaan atau produsen ya, kita selaku produsen. Jika kita tidak mampu memuaskan customer, nah nanti maka sangat mungkin dia akan berpindah. Nah, berarti apa artinya? Di dalam wirausaha ini, di dalam pemasaran ini, itu hal terpenting nanti yang harus kita jaga itu adalah bagaimana kita bisa memuaskan kebutuhan konsumen kita. Nanti Bapak sampaikan tadi apa yang dibutuhkan konsumen itu. Ya kan? Kalau kita tidak bisa menjawab itu, maka sangat besar kemungkinannya pelanggan kita akan pindah ke customer yang lain. Gitu ya. Ke penjual yang lain, ke produsen yang lain. Itu masalah dalam pemasaran. Dan ini secara teori kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Pemasaran itu aliran produk secara fisik dan ekonomik dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Nah, ini ya. Nah, jadi artinya apa? Itu ada aliran suatu barang atau jasa ke konsumen. Bisa melalui perantara pedagang, bisa melalui sales, bisa melalui reseller, bisa melalui dropship. Sekarang kan musim tuh ya dropship. Nah, nanti waktu nggak akan sempat ini sebab cuma satu pertemuan. Seharusnya pemasaran ini secara online itu satu semester baru nampaknya. Bagaimana kita memasarkan dalam produk di marketplace umpamanya kan itu satu pertemuan, dimana kita memasarkan produk melalui WA satu pertemuan, dalam mana cara kita memasarkan produk melalui IG Ads satu pertemuan umpamanya kan, bagaimana cara memasarkan produk melalui online shop satu pertemuan umpamanya kan, itu sempurna nanti itu, tapi ya harus pandai apa kan, pandai digital. Nah, ini disebut dengan digital marketing lah istilahnya kalau yang kalian ya. Oke, jadi definisi itu bisa kita simpulkan ya. Kita simpulkan pemasaran tadi yaitu sebagai aliran barang dari produsen ke konsumen. Baik itu ada perantara-perantaranya tadi, terserah siapapun, bisa sales, bisa agen, bisa reseller, bisa dropshipper atau segala macam. Itu yang penting dia bagaimana barang ini sampai ke konsumen. Nah, persoalannya konsumen ini mau enggak dengan membeli barang dari kita. Ya. Jadi bagaimana barang itu sampai ke konsumen, bagaimana konsumen tertarik dengan produk kita. Nah, ini ada strategi-strateginya. Ya. Secara teori ini, nah ini Bapak ambil dari buku Kotler secara umum. Secara umum ini semuanya dari buku Kotler walaupun ada buku-buku yang lain. Sebetulnya kalau betul-betul kuliah pada manajemen pemasaran pada semester 2 ini ada semuanya. Gitu ya. Kalau tidak salah dulu kuliah pada semester 2 dengan Bu Rizka ya dosennya kalau tidak salah.
Sebab Bu Rizka itu dia yang handle manajemen pemasaran. Tapi tidak apa-apa, Bapak ulang sedikit. Bagi yang paham mungkin ya detail aja lagi, kita mengerti. Bagi yang belum paham ya perhatikan. Ya, ini Bapak mengulang-ulang aja manajemen pemasaran. Dan bagaimana dalam kewirausahaan ini kita teori itu bisa kita praktekkan dengan baik. Ya, yang terpenting itu kalian bisa mengembangkan diri kalian nantinya sehingga bisa menjadi wirausaha yang sukses baik dalam menjual barang atau menjual jasa. Di strategi pemasaran ini serangkaian tujuan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah, ya, yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Jadi sesuai dengan namanya strategi ya, apa namanya strategi langkah-langkah yang seperti itu. Jadi strategi pemasaran pada saat ini itu terdiri dari 3 tahap pada yang saat ini ya. Yang pertama sekali nanti yang seperti yang Bapak sampaikan di awal perkuliahan tadi, kita harus bisa mensegmentasikan pasar dulu. Nah, kalau seandainya kita orang tempatan, itu umumnya segmentasi pasar itu sudah tahu kita. Oh, konsumen kita ini karakternya seperti apa, segmentasinya seperti apa. Itu kita sudah tahu. Kemudian penetapan pasar sasaran. Biasanya kalau kita orang sudah biasa berusaha dan kita sudah tinggal di daerah itu, kita tahu tuh bagaimana sasaran kita. Nah, kemudian menetapkan posisi pasar kita. Nah, jadi ini 3 ya. Sehingga ini disebut strategi ini disebut ke dalam perencanaan dalam pemasaran. Jadi sebelum kita pemasaran, memasarkan produk, kita harus bisa mensegmentasikan pasar kita. Nah, kemudian setelah itu ditetapkan pasar sasaran kita siapa, kemudian ditetapkan posisi pasarnya. Jadi posisi pasar kita kepada orang-orang siapa, kan? Kepada masyarakat mana. Nah, jadi setelah diketahui ini nanti baru bisa kita menetapkan ya strateginya apa. Strateginya apa? Nah, jadi strategi dalam pemasaran itu ada yang paling populer. Ini sebetulnya dikembangkan juga dalam buku populer ya dalam asal ini, yaitu strategi produk, harga, penyaluran, dan promosi. Walaupun di dalam manajemen pemasaran itu banyak ya, tetapi secara umum dia ada 4 ini. Secara umum dia ada 4 ini strategi yang harus bisa kita baurkan, kita mixkan. Makanya namanya marketing mix. Kita gabungkan. Bagaimana produk harus bagus, harganya harus seperti apa, distribusinya harus lancar, promosinya bagaimana, itu harus kita gabungkan. Coba apa? Kalau seandainya kita fokus kepada satu saja produk saja, tetapi harga mahal, itu otomatis pemasaran nanti tidak juga akan sukses. Kalau kita fokuskan kepada harga murah, produk bagus, tetapi barang sering putus. Orang butuh barang kita setiap hari, barangnya sekali sebulan ada. Itu pemasarannya nanti gagal juga. Atau produk bagus, harga bagus, barang lengkap, ya selalu ada, tetapi orang tak tahu barang kita produknya bagus, harganya murah, ya harganya relatif murah, ya maksudnya murah itu pada level barang tersebut. Nah, berarti kalau barang yang berkualitas kita jual, berarti antara sama-sama barang yang berkualitas itu kita lebih murah. Itu relatif murah itu bahasanya ya, bukan murahan. Nah, relatif murah itu pada level barang atau produk tersebut. Kemudian promosi, nah, tidak kita promosikan strategi produknya bagus, harganya murah, ya relatif murah, distribusinya lancar, barang selalu tersedia, tapi orang nggak tahu. Artinya apa? Nanti juga nggak laku. Nanti pemasaran kita gagal juga. Ya, ini langkah yang pertama tadi kita harus bisa mensegmentasikan pasar. Apa artinya? Kita harus membagi pasar yang bersifat heterogen dari satu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau disebut dengan segmen pasar. Ya. Nah, bagaimana caranya? Di pasar itu kan banyak konsumen yang berbeda-beda itu. Ada yang butuh
baju, kalau kita jual baju. Beda dulu, ada yang butuh baju, ada yang butuh beras, ada yang butuh ikan, apa yang dibutuhkan orang. Ya, nah, itu harus kita segmen apa yang dibutuhkan orang perempuan, apa yang dibutuhkan orang laki-laki, apa yang dibutuhkan orang dewasa, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, itu harus kita segmentasikan dulu, kita bagi-bagi. Jadi jangan langsung dipasar-pasarkan semuanya, itu susah itu nanti mencapai target pemasaran kita. Kita segmentasikan pasar itu, kita bagi-bagi siapa calon konsumen kita. Ya. Nah, jadi cara mensegmentasikan, membagi-bagi itu bisa secara geografik, secara demografi, secara psikografik, dan tingkah laku. Jadi kalau secara geografik membagi regional, target kita hanya Indonesia, atau targetnya internasional, target kita Teluk Pantan aja lah, target saya cuma orang Kari aja, orang Gunung Tawar aja. Nah, itu secara geografik membaginya. Kemudian secara demografi produk ini targetnya untuk perempuan kah, untuk laki-laki kah, untuk anak-anak kah, untuk orang dewasa, itu secara demografi. Atau target produk kita ini, pemasaran kita ini kepada orang muslim atau orang non-muslim, tentunya juga otomatis banyak orang muslim. Atau nanti kita hitung berapa orang muslim. Nah, gitu ya. Nah, itu harus bisa. Atau kita menjual kopiah, berarti target segmentasi demografinya siapa? Berarti orang agama Islam pada daerah tertentu. Jadi harus kita gabungkan langsung dengan demografinya, dengan geografinya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bagi-bagikan konsumen kita itu secara psikografik. Ya. Nah, sehingga membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial atau gaya hidup. Contohnya Anda jual sepeda goes. Nah, ini target pasarnya tidak bisa kepada semua orang. Ini hanya orang-orang tertentu yang mampu membeli sepeda yang punya gaya hidup untuk goes. Tidak semua orang hobi itu goes, ya kan? Atau futsal. Tidak semua orang hobi futsal. Tengok kelas sosialnya seperti apa atau gaya hidup, kepribadiannya seperti apa. Nah, gitu ya. Itu harus paham. Kalau nggak paham itu ya susah nanti dalam memasarkan sebuah produk. Kemudian yang keempat, ada gangguan ya, itu namanya disebut dengan gangguan komunikasi. Ya, dari sebelumnya. Kemudian yang harus dibagi-bagi atau disegmentasikan itu tingkah laku. Nah, tingkah laku konsumen kita seperti apa, sehingga kita bisa nanti memasarkan produk ini seperti apa, ya. Nah, kemudian tingkah laku itu bisa kan sikap, ya. Kemudian pengetahuan. Nah, banyak penjual itu bahwa tingkah laku awal paling baik untuk membentuk segmen pasar. Ditengok perilakunya. Misalkan perilaku orang kita suka makan yang pakai kuah, otomatis kita kalau membuat rumah makan pakai kuah, buat perilakunya seperti itu, gitu ya. Nah, banyak yang harus disegmentasikan, bisa secara geografik, demografi, psikografik, dan tingkah laku. Tuh, bisa dikelompok-kelompokkan. Ya, mana yang jadi pangsa pasar kita, sehingga kita tahu bisa mengukur nanti penjualan kita atau target penjualan kita, ya. Nah, jadi prosesnya ya seperti ini, identifikasi dulu segmentasi pasar tadi, kemudian kumpulkan informasi. Ya, kalau bagi yang sudah biasa ini tidak perlu dilakukan lagi, dalam otaknya lah kira-kira. Kemudian kembangkan komposisi profil segmennya, perempuan pamannya tadi, perempuan yang seperti apa, ya kan? Tampakkan profilnya. Kemudian penetapan konsekuensi pemasaran, estimasi masing-masing potensi. Nah, kira-kira ada tidak potensi orang itu bisa membeli produk kita. Nah, kemudian analisis peluangnya, ada tidak peluang. Kemudian penetapan penguasaan pasar. Nah, baru bisa kita berapa persen pasar. Misalkan sudah kita bagi-bagi tadi,
Target pasar kita orang Kuansing. Orang Kuansing kita segmentasikan secara demografis. Kemudian secara geografis, secara demografis kita segmentasikan lagi. Produk kita kopiah hitam. Kita segmentasikan lagi, hanya laki-laki yang memakai kopiah hitam, berarti anggapnya separuh dari penduduk Kuantan ini. Dari separuh tadi yang muslim anggapnya 80%, berarti tinggal 80% dari separuh, ya kan? Nah, jadi 80% dari separuh penduduk Kuantan akan membeli kopiah. Kemungkinan orang yang akan pakai kopiah di Kuantan umpamanya hanya 50% dari 80%. Nah, berarti tinggal 40% lagi dari jumlah penduduk Kuantan. Dari 40% tadi, ya, yang mampu membelinya hanya 20%, tinggal 20% lagi dari penduduk Kuantan. Ya, dari 20% tadi yang kemungkinan pesaing kita ada 10 toko, nah, kemungkinan kita penjualannya sama. Berarti dari 20% dibagi 10 tinggal 2%. Nah, jadi target kita 2%. Itu ya. Nah, itu cara mensegmentasi pasar. Kalau target 2% tak tercapai, berarti harus ada perbaikan dan evaluasi di dalam pemasaran selanjutnya atau menentukan target pasar selanjutnya. Ya. Selanjutnya ini mungkin bisa dibaca, nggak terlalu apa ya. Ini yang Bapak sampaikan tadi, cara mensegmentasi dan pasar itu harus bisa kita ukur ya, siapa sebetulnya calon pembeli kita ini. Nah, ini Bapak sampaikan tadi, sampailah ke yang 2%. Nanti calon pembeli di toko kita ya hanya 2% dari penduduk Kuantan ini. Berhubung barangnya kopiah, ya kan? Nah, ya, itu cara membuat segmentasi pasar. Ya bisa nanti kita sampai ke target pasar kita hanya 2%. Nanti target pasar ada materi setelah. Kemudian harus dapat dijangkau. Mungkin dia semuanya. Kemudian besar cakupannya seperti apa, berapa orang tadi. Ya, hanya 2% jadi kan perkiraannya. Kemudian dapat dilaksanakan atau efektif. Nah, dan yang kelima yang pasti tak mungkin pemasaran itu rugi. Nah, ya, walaupun ada rugi, tetapi tak mungkin kita merencanakan secara rugi, ya kan? Nah, harus ada memberikan keuntungan. Betul kan lo? Dan ngopi Ronaldi, mau ngopi lo. Nah, ini target pasar. Jadi setelah kita kelompok-kelompok, ya, lah ya. Jadi setelah kita kelompok-kelompokkan calon konsumen kita, nah, kemudian kita buat target pasarnya. Di target pasar, kelompok konsumen yang agak homogen ini yang akan dijadikan sasaran pemasaran perusahaan. Ya. Dalam menetapkan sasaran pasar ataupun target pasar, perusahaan terlebih dulu harus melakukan segmentasi pasar. Kita sudah tadi itu, belajar kita. Bisa dengan secara demografi, umur, usia, geografi, instalasi dan segala macam. Tadi kan. Kemudian dengan cara mengelompokkan, ya, dengan cara mengelompokkan dengan ciri-ciri sifat yang bersama, penentuan target pasar sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Dan tidak mungkin seluruh konsumen itu membeli barang kita. Nah, makanya kita harus perlu target, oke ya. Nah, sehingga bagaimana, kenapa target ini dibutuhkan? Yang pertama, satu mengembangkan posisi produk dan strategi pemasaran apa yang akan kita terapkan nanti. Kalau target pasar kita, masyarakat Kuantan ini orangnya perempuan yang gayanya modis, umpamanya kan. Nah, strategi seperti apa nanti yang akan kita lakukan? Ya, ini perencanaannya aja baru nih. Strategi seperti apa? Itu perlu ya target pasar ya. Kemudian memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. Nah, ini perlu target pasar sehingga kita bisa menetapkan strategi pemasaran itu nanti atau strategi bauran pemasaran itu harganya berapa, kemudian jumlah barang yang harus tersedia atau stok ya kalau jalan istilah tentangnya stok itu
Ya bahasa Inggrisnya lupa saya. Stok, kemudian eh, promosi seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, ini kaitannya nanti setelah kita tahu target pasar, baru bisa kita melakukan strategi pemasaran yang akan kita pelajari pada setelah ini. Nah, kemudian yang ketiga, membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk baru. Nah, itu mendidik peluang pasar yang lebih luas. Nah, hal ini penting saat memasarkan produk yang baru. Kemudian yang keempat, perlunya target pasar, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seperti mungkin. Kemudian yang kelima, mengantisipasi persaingan. Jadi banyak manfaatnya ya. Makanya kita perlu target pasar kita harus tahu siapa orangnya, bagaimana karakternya, bagaimana segmentasinya. Ya. Nah, jadi target pasar tadi, misalkan tadi target pasarnya hanya 2% laki-laki orang Kuancing. Nah, itu targetnya ya kan. Kemudian kita evaluasi tercapai atau enggak target pasar kita ini. Nah, itu setelah kita evaluasi, baru bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, kita perlu mengetahui atau perlu data tentang produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. Sudah cocok atau belum? Kemudian kepuasan konsumen. Nah, sudah terpuaskan konsumen kita atau belum? Kemudian laba perusahaan menguntungkan atau belum? Itu harus dievaluasi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini sangat penting untuk zaman saat ini. Zaman dulu ini tidak terlalu penting ya. Ya, perencanaan diferensiasi. Setelah mengidentifikasi segmen pasar, ya, maka sebuah perusahaan juga harus mengidentifikasi cara-cara spesifik yang dapat mendiferensiasikan produknya dan memilih competitive positioning. Jadi apa artinya? Kita dalam memasarkan sebuah produk itu harus ada diferensiasinya. Diferensiasi itu apa? Harus ada perbedaannya, ya, caranya, produknya, apapun harus ada perbedaannya. Ya, kita harus memiliki. Contoh sekarang, kalau kita sekarang mengandalkan harga murah, kita tidak akan mungkin menang dengan Shopee. Lah, tidak akan mungkin menang dengan Bukalapak. Tidak akan mungkin menang dengan Lazada. Tidak akan mungkin menang dengan Tokopedia. Tidak akan mungkin menang dengan OLX. Mungkin menang dengan IDX. Atau mungkin menang dengan apa lagi? Toko-toko online. Ya kan? Murah-murah kalau kita mengandalkan harga. Tetapi kalau untuk melawan harga tadi, kita harus punya diferensiasi produk, diferensiasi pemasaran, diferensiasi layanan. Nah, itu caranya ya. Apapun diferensiasikan, jangan disamakan. Sebab kalau kita disamakan, otomatis orang akan mencari harga yang lebih murah. Karena keunggulan kita tidak ada. Ya, nah, gitu. Kenapa, ini contoh, tentang diferensiasi ya. Kenapa produk, berhubung Bapak jalan HP, mungkin HP aja contoh. Kenapa produk iPhone itu jauh lebih mahal dibandingkan produk lain, Samsung, dibandingkan produk Xiaomi, dibanding Oppo, Vivo, Realme, Infinix, segala macam, tetapi masih bisa menguasai pangsa pasar handphone atau smartphone dunia. Ya, tahun 2020 smartphone paling banyak terjual adalah iPhone. Bayangkan, kalau dia mahal. Kenapa dia bisa bersaing padahal harganya mahal? Karena dia punya ciri ataupun diferensiasi. Ada yang membedakan dia. Kalau seandainya orang hanya butuh untuk menelpon, WA, lebih bagus orang beli Xiaomi yang lebih murah atau Infinix yang lebih murah. Ya kan? Tetapi dia ada keunggulannya, diferensiasinya dibandingkan itu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan takut. Oh, kita buka Shopee umpamanya jualan kalian baju, ya, baju. Di Shopee itu bajunya murah-murah. Tak mungkin kita jual baju murah sementara modal kita lebih dibandingkan orang yang jual di Shopee. Dan sering seperti itu tuh.
Bagaimana caranya supaya produk kita laku? Kita harus punya diferensiasi, baik dari sisi produknya, dari sisi pemasarannya. Ya, misalkan Shopee tak bisa memasarkan produknya ke akun orang langsung. Kita bisa ke akun kawan-kawan kawannya, ya kan? Nah, itu kan diferensiasi pelayanan tuh, diferensiasi pemasaran. Kita bagikan produk kita ke kawan kita langsung ke akunnya, ke akun WA, ke akun apapun. Kalau Shopee kan tidak bisa, kalau Pak kan tidak bisa, kalau tidak kita izinkan, ya kan? Nah, ini itu salah satu strategi. Kemudian dari sisi produk, orang jual bajunya seperti ini, kita menjual baju, ya kalau seandainya baju ini bajunya bisa dites terlebih dahulu baru bayar, ya kan? Mana bisa di Shopee? Walaupun COD orang datang orang COD umpamanya orang di NT ke toko kita ke rumah kita langsung bayar kan. Nah, kita buat pelayanan yang lain, produknya boleh dites terlebih dahulu. Nah, nanti kalau nggak cocok silakan dikembalikan, kalau cocok baru dibayar. Umpamanya kan ada diferensiasi yang membedakan kita dengan yang lain sehingga kita tidak terjebak di dalam persaingan harga. Tuh, itu intinya ya. Jadi harus ada diferensiasi, ya, ini yang Bapak sampaikan tadi. Baik diferensiasi secara produk, diferensiasi secara pelayanan, diferensiasi secara personil, diferensiasi secara keseluruhan, atau diferensiasi secara citra, identitas. Nah, identitas apa namanya? Nama baik. Ya. Nah, ini lagi supaya mempersingkat waktu, berhubung waktu sudah berjalan sangat panjang. Nah, jadi inti bauran pemasaran, nah, setelah itu baru kita pasarkan produk kita. Nah, jadi cara pemasaran produk ini berdasarkan Kotler tahun 1997 ini ya, sudah lama bukunya. Nah, itu harus bisa kita menggabungkan 4 tadi. Apa itu yang 4 itu? Yang pertama produk, harga, tempat, promosi, dan distribusi. Nah, 5 ya kalau di sini ya, tadi 4. Tidak apa-apa lah, kan tadi 4. Harga, produk, tempat, dan promosi atau distribusi. Ini yang 5 nih. Kalau secara umum ada 4 tadi. Nah, yang pertama produk, ya. Nah, jadi produk itu yang harus kita kita maksimalkan. Mulai dari merek, nah, merek itu penting. Ya, jangan mereknya misalkan Anda membuat goreng pisang goreng pisang namanya misalnya kan, tapi tidak goreng pisang, kita buat goreng pisang yang lebih unik gitu ya. Misalkan pakai strawberry goreng pisangnya, dipakai coklat, dipakai mises. Anda buat namanya goreng pisang coklat mises kipas gula semacam, langsung sepanjang itu namanya, itu tidak bagus tuh. Ya, kalau branding itu ya yang akan semenarik mungkin. Kemudian dari sisi cara pengemasan, kalau orang goreng pisang yang tidak dikemas, kita kemas dengan baik, pakai apa gitu kan. Nah, bisa jadi setelah itu kalau dalam strategi pemasaran namanya packaging itu, packaging. Nah, jadi packaging itu penting. Ya, packaging. Masa iya taruh bisa 5.000 sebungkus, padahal isinya cuma segitu ya kan, taruh. Nah, karena packaging dia. Kalau seandainya taruh tadi dibungkus pakai plastik putih macam orang jual keripik di warung-warung, itu murah nanti harganya. Oke ya. Kemudian dari sisi kualitas itu penting ya, kualitas, terutama kualitasnya dibandingkan barang yang sejenis ya, kan pelayanan produknya seperti apa ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, jadi jangan tinggal salah satu, harus diperhatikan semua. Produk harus bagus, baik dari sisi pengemasan, packaging, branding, pelayanan produk, dan kualitas produk. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang dari sisi harga, nah jadi kita harus bisa, ini sangat menentukan ya harga ini, walaupun bisa faktor lain yang harus kita maksimalkan, tetapi bagaimana kita memaksimalkan ke semuanya itu lebih bagus. Ya, harga itu harus lebih murah harus relatif murah. Relatif murah itu artinya ya dibandingkan produk-produk yang sejenis, gitu ya. Nah, ini sehingga kita bisa memasarkan. Persoalannya ya, kalau barangnya sejenis, misalkan kita reseller.
menjual produk yang sama. Ya, contoh Pepsodent. Orang beli Pepsodent, kita juga beli Pepsodent untuk dijual lagi. Otomatis barangnya sama. Nah, sehingga mau tak mau kita mengandalkan harga ini, ya, mengandalkan harga walaupun faktor lain menentukan nanti dari sisi pelayanan, lokasi, dan segala macam. Sementara dari sisi produknya sama, beruntung sama-sama merek Pepsodent. Nah, bagaimana cara ini? Kita harus mencari saluran distribusi atau agen yang lebih murah. Kita harus bisa membeli barang itu lebih murah dan bisa menjual lebih murah dibandingkan toko-toko lain. Itu strateginya, tidak usah terlalu panjang ya. Kemudian distribusi, ya ini harus sampaikan tadi. Jadi harus tahu kita kalau produknya kita bikin sendiri, bagaimana kita bisa mendistribusikan kepada konsumen. Kalau produk dibeli dari orang ya, dari perusahaan lain ya, kita jual kembali. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjual, membeli produk itu dan menjual lagi sampai ke tangan konsumen pada saat yang tepat. Itu kuncinya. Jadi di saat konsumen butuh 5, produk kita ada 5. Ya. Itu jangan sampai putus. Jangan sampai putus saluran distribusi. Apa artinya? Ada istilah kalau di dalam kewirausahaan, di dalam marketing, ya, dalam wirausaha, apa yang murah akan kalah oleh yang selalu ada. Nah, kan gitu kan? Ada tuh. Itu benar itu. Kalau barangnya sering putus, orang butuh tiap hari. Yang ada di toko kita sekali sebulan. Itu walaupun murah kita jual nanti tidak laku juga. Kenapa? Distribusinya tidak bagus. Ya. Kemudian lokasi, kita harus bisa menentukan lokasi ya. Walaupun sekarang lokasi ini tidak terlalu kuat lagi pengaruhnya. Kalau zaman dulu sangat kuat. Sekarang sejak era digital, lokasi ini tidak terlalu signifikan pengaruhnya lagi. Kenapa? Karena orang sudah pakai online semua. Nah, itu persoalannya di situ ya. Nah, tetapi walaupun seperti itu, lokasi ini juga artinya bisa diartikan ya di dalam teori yang zaman sekarang. Lokasi ini bisa juga diartikan kepada lokasi dalam dunia online. Misalkan lokasi kita di marketplace, di Shopee, atau lokasi pemasaran kita di toko online, atau lokasi kita di WA Ads, ya, atau di IGS, FBS. Nah, lokasi itu ya, itu lokasi juga dia tempat-tempat. Nah, ya, jadi lokasi dalam teori ini bisa dalam bentuk offline, bisa juga dalam bentuk online. Ya, kemudian promosi. Nah, jadi promosi, jadi yang 5 ini harus kita satukan secara bersamaan. Makanya namanya marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran ya, bauran campuran. Nah, itu sama ya. Yaitu harus bisa kita perhatikan produknya, ya, kemudian distribusinya, harganya, tempatnya di mana kita memasarkan, promosinya seperti apa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian media promosi kita melalui apa? Apakah melalui iklan di media sosial? Apakah melalui WA kita? Apa melalui SMS? Apakah melalui radio? Nah, ini yang harus. Apakah melalui koran? Bagaimana teknik promosi kita? Nah, ini kalau promosi ini satu pertemuan lagi kuliah sebetulnya, ya, yang untuk khusus untuk promosi strateginya. Nah, tapi yang penting nanti kalian sudah paham pemasaran ini, inti-intinya ini nanti kalian kembangkan sendiri, ya. Nah, ini contoh-contoh saluran pemasaran, ya, melalui online dan offline. Nah, ini contoh saluran pemasaran melalui offline. Yang pertama bisa melalui bagi-bagi brosur atau kartu nama. Nah, ini populer di zaman dulu, kalau sekarang kurang populer lagi. Tetapi ya masih ada juga yang melakukan, contoh orang yang membagi-bagikan brosur elektronik ya, elektronik, HP masih ada ya. Nah, tapi zaman dulu ini sangat populer. Ini masih cukup efektif juga zaman sekarang. Kemudian membagikan hadiah atau kupon
gift. Nah, gift istilah kalau zaman sekarang kan. Ada gift, ada hadiah, ada kupon. Orang belanja dikasih kupon, nanti kuponnya di apa namanya diundi. Nah, yang dapat apa tadi, yang dapat undian tadi ya kadang-kadang diberi sepeda motor, kadang-kadang diberi mangkuk cantik aja gitu kan. Nah, itu saluran pemasaran. Kemudian mengadakan acara atau perayaan, semacam acara TV ataupun acara organ, nah banyak itu ya di taman itu untuk memasarkan sebuah produk. Kemudian melalui membuat media cetak seperti majalah dan segala macam. Nah, yang kelima, partisipasi dalam pameran dagang. Nah, ini pameran dagang ini mungkin kalian kurang paham ya, tetapi di mana-mana ada nih, biasanya di kota-kota besar itu kalau mahasiswa-mahasiswa biasanya diajak di sini di dalam pameran dagang untuk terutama mahasiswa-mahasiswa kewirausahaan. Ada sekali setahun, kadang-kadang sekali 6 bulan itu ada pameran dagang. Ada produk-produk siapapun boleh ikut umpamanya. Nah, walaupun tidak kadang-kadang ada dibatasi pesertanya. Silakan dipamerkan barang dagangannya. Mau mobil, mau baju, mau barang antik, pamerkan. Dan itu bisa dijual di situ langsung. Ya. Nah, kemudian mensponsori suatu acara, nah, itu bisa juga ya dalam bentuk jalur kita sponsor. Ini masih offline ini sifatnya. Nah, ada juga ini walaupun yang offline ini sudah agak mulai tersingkirkan oleh yang online sekarang, tetapi masih tetap bisa diandalkan juga ya saluran-saluran melalui offline ini. Nah, jadi berhubung zaman sekarang zaman online, ya zaman digital, maka mau tak mau kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ini contoh-contoh saluran online, saluran pemasaran melalui online atau digital marketing. Yang pertama, ada bisa membuka toko online atau e-commerce. Berarti ini kalian membuka toko sendiri, ya. Misalkan tokonya toko butik Febrianti, kan? Toko butik Febrianti. Barangnya banyak, nanti ada baju ini, baju itu, baju segala macam, ya. Itu bisa di pasaran itu. Atau melalui marketplace. Marketplace ini sebetulnya sama dengan e-commerce, ya e-commerce. Tetapi kita tidak perlu lagi bikin toko. Kita mengandalkan toko dari pihak ketiga. Contohnya apa? Shopee, Lazada, Lazada ya, Lazada, apa lagi? Tokopedia, OLX, blibli.com, dan lain-lain lah. Nah, ini disebut dengan marketplace. Kalau Bapak ini ada semua ini, toko online ada juga Bapak bikin, tapi tidak Bapak jalankan. Nah, udah lupa mungkin apanya. Kemudian kalau jualan di sini Bapak ada juga untuk barang-barang HP, coba-coba aja ya. Nah, mungkin sempat lagi Bapak ngurus ini kan. Tetapi rencana Bapak kalau Bapak tidak menjabat lagi, ya, maksudnya hanya dosen biasa gitu ya, yang waktunya lebih banyak, rencananya Bapak ya toko online ini akan Bapak kembangkan semuanya. Ya, di Shopee ada juga Bapak jualan. Nah, ada toko Bapak di situ, walaupun tidak laku ya. Tidak laku. Kalau tidak daring ini bisa Bapak tengokkan contoh-contohnya gitu ya. Nah, gampang cara jualan di Shopee, gampang, tinggal tambahkan di akun kita, tambahkan barang. Nah, itu kalau bisa kita bersaing, kalau mau dimasukkan gratis ongkir segala macam masukkan. Di Lazada sama, OLX sama, Blibli sama, ya di Bukalapak sama. Tinggal tambahkan barang di toko kita. Akun kita kan ada tuh, otomatis kita mendaftar, otomatis kita nanti tinggal menambahkan toko, buat toko saya ya. Bisa kemudian yang ketiga melalui online shop. Nah ini untuk tunggu ya sebentar ya. Toko online itu cara membuatnya banyak sekali di Google, di YouTube banyak cara membuat toko online sendiri. Silakan. Nah, kemudian cara membuat toko di Shopee, banyak sekali di Google kalau nggak pandai. Tapi sebetulnya gampang. Yang agak payah itu membuat toko online ini agak payah nih. Terutama membuatnya gampang, membuat tokonya, mendaftarkan toko gampang. Cuman yang susah itu mendesain toko, sampai mendesain harga,
Artinya kalau bisa kalian membuat toko online, otomatis kalian bisa buat Shopee. Walaupun tidak secanggih Shopee gitu kan aplikasinya. Nah, itu tidak secanggih Shopee. Pada hakikatnya marketplace ini sama dengan toko online, cuman marketplace ini pihak ketiga. Ya, nah, bisa otomatis yang punya Shopee awalnya itu dia adalah e-commerce toko online, cuman dibuatnya space untuk penjual lain menjualkan barangnya di situ, sehingga terjadilah Shopee. Nah, pindah dia dari e-commerce ke marketplace. Itu yo. Nah, mudah-mudahan paham toh. Nah, yang ketiga lagi. Nah, yang ketiga online shop. Nah, ini untuk ibu-ibu yang paling banyak sekarang. Kadang-kadang masuk ke HP Bapak apa namanya bedak ini ya kan, pembersih alat kewanitaan, nah puluk HP awak ya kan, nah apa pula ke WA kita masuk kadang-kadang itu tuh. Nah artinya ini namanya disebut dengan online shop. Ini lebih fokus pada akun-akun dan media sosial saja ya. Kalau ini tidak usah lah Bapak ajarkan, nah kan gampang nih, media sosial FBS. Nah, FBS kalau tidak pandai, nah, kalau ada di Facebook nampak berjalan dia produk padahal tidak kawan kita, bukan kawan kita, tetapi eh, ada promosinya, misalkan jam tangan antik tahan air, padahal dia bukan kawan kita. Nah itu dia memasarkan produknya melalui FBS namanya. Caranya buka Google, buka YouTube, gampang tuh. Jangan ditipu Len. Oh ini dipasarkan gampang bikin itu tuh. Ya dapat bayar 100.000 tergantung tergantung promonya. Ada 150 tergantung jangkauannya juga gitu ya Mas Bapak. Nah gitu. Kadang-kadang ada uh, steker anti air. Itu sama aja barangnya steker, cuman dia apa namanya mendesain apa namanya bagaimana konsumen itu tertarik. Nah, melalui IG ya, ini umum lah ya sekarang IGS atau WA bisnis. Nah, ini kalau WA bisnis itu bikin aja, kalau saran Bapak, kalau IG bisa bikin toko ya, FB bisa bikin toko. Nah, tokonya, nah, jadi harus didaftarkan dulu ya IGS-nya atau WA bisnisnya gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan berbeda. Kalau IG ya, kalau FBS Pak ajarkan tadi, IG-nya harus seperti itu juga. Jadi orang bisa menengok produk-produk kita, produk-produk di IG kita. WA juga seperti itu. Daftarkan WA bisnisnya, jangan WA pribadi. Misalkan ya, supaya lebih banyak muatannya. Nah, kemudian kalau yang paling efektif menurut Bapak sekarang, ya kalau produk kita kecil, usaha kita sendiri, itu melalui WA bisnis. Ya kita langsung tepat sasaran, langsung kita BC kan, apa nama BC itu kalau di dalam BlackBerry dulu BC ya, menyebarkan mengirim ke banyak orang, apa namanya tuh, kalau di BlackBerry dulu BC namanya, kalau di WA apa namanya tuh, kalau gambarnya itu gambar trompet, gambar corong ya, gambar toar ya. Nah, cari calon-calon konsumen kita, masukkan di situ, kirim produk kita. Nah, kirim ke itu, sekali kirim langsung dikirim ke banyak orang. Gitu ya, namanya BC kalau dulu ya, kalau di WA group apa namanya itu lupa Bapak. Nah, itu caranya. Siaran baru ya, namanya siaran baru ya. Siaran baru kalau nggak salah itu. Siaran. Jadi kita siarkan produk kita itu ke banyak orang. Nah, itu efektif tuh. Kalau berhubung Bapak punya banyak grup bisnis ya, banyak grup bisnis, itu grup Bapak itu dari Jakarta semua itu yang ngirimnya. Jadi setiap hari itu dikirim. Produk-produknya dikirim setiap hari. Nah, jadi bagaimana dia mengirim? Nah, kan itu yang jadi persoalan. Itu melalui tadi siaran di WA bisnis itu. Terkirimlah ke seluruh HP orang, sekali kirim saja. Nah, itu kita kirim berulang-ulang sehingga nanti dengan banyaknya produk, dengan harganya lebih menarik atau dengan pelayanan kita bagus, orang akan tertarik. Nah, ini ya, ini itu strategi. Untuk lebih jelasnya untuk online shop ini, itu banyak sekali di YouTube, tolong diperhatikan, disimak sekali ya.
Nah, inilah kira-kira perbedaannya. Nah, berhubung azan, orang azan ya, kalau Bapak baca aja lah ini perbedaannya, nggak paham lah kalian itu kira-kira perbedaannya. Mana kayak lebih untung, mana lebih rugi nanti dibaca nih ya. Nah, tuh. Kemudian untuk tugas, tugas ini UAS ya. Kita tidak ada UAS secara apa namanya ujian langsung, kita praktikum aja UASnya. Jadi setiap mahasiswa Anda, kalian diminta untuk membuat toko online. Toko online ya, yang lebih rumit ini maksudnya. Nah, toko online, kalau setiap mahasiswa diharapkan pamannya membuat toko di marketplace gampang aja tuh. Gampang tuh. Nah, tinggal tambah barang aja di situ kan. Daftar Tokopedia tambah barang. Daftar Lazada tambah barang. Nah, itu gampang. Ini agak susah. Kita membuat e-commerce-nya atau tokonya. Bukan pihak ketiga kita, tapi kita pihak pertama. Dan memasarkan produk yang telah dibuat di tokonya masing-masing. Ada produk kemarin yang sudah dibuat itu pasarkan di situ ya. Paham ya? Misalkan Alila, contoh Alila bikin apa kemarin Alila? Bella bikin chicken katsu, Pak. Oh, chicken apa? Chicken katsu. Chicken katsu. Ah, itu dipasarkan di situ. Kemudian berhubung toko Alila ini mungkin lebih condong ke makanan ya, lebih ke makanan. Nah, silakan ditambahkan Iya. makanan-makanan yang lain. Mudah-mudahan dan harapan Bapak toko ini memang berjalan nantinya. Walaupun tak berjalan, lambat tak berjalan, kita kalian sudah paham bahwasanya teknik marketing online ini seperti ini. Bisa dikembangkan ke yang lain nanti, ke WA, Marketplace, Shopee, OLX, LDX, segala macam, Tokopedia, Bukalapak, segala macam, bisa dikembangkan di situ itu nanti. E-commerce, toko online saja bisa, apalagi marketplace. Ya, kalau marketplace kelemahannya nanti orang lebih gampang membandingkan harga kita dan Shopee contohnya itu langsung menawarkan produk yang sejenis dengan kita dengan harga yang lebih murah. Nah, jadi susah bersaing. Ya, nah ini boleh ditambahkan. Nah, hampir sama dengan tugas kemarin. Toko dan pemasarannya dibuat semenarik mungkin dan kreatif ya, maksudnya desainnya itu semenarik mungkin. Nah, dan strategi pemasarannya baik dari segi harga, produk, kan ada strategi tadi yang 5 tuh. Strategi harga, produk, distribusinya. Contohnya distribusi apa? Barang selalu ada, ya kan? Berapapun itu kan strategi pemasaran dari sisi distribusi itu. Stok selalu tersedia, ya kan? Kemudian dari sisi apa lagi tadi tempat sudah cukup gitu. Tempat kita adalah toko kita tentukan sekarang tempatnya adalah toko online hanya untuk tugas. Nanti kalian memilih tempat itu terserah mau di toko online, mau di marketplace, melalui WAS, melalui FBF, melalui IGS, itu terserah. Tapi untuk tugas kita tentukan langsung untuk pemasaran kita online-nya melalui e-commerce atau toko online membuat sendiri. Nah, itu kita tentukan aja sekarang. Ya, kemudian promosinya seperti apa? Nah, itu bisa nanti itu setelah jadi dipromosikan melalui WA, melalui FB, melalui IG, melalui lain-lain. Ya, tugas nanti intinya bagaimana toko itu bagus dan orang tertarik untuk belanja di toko Anda. Nah, ya. Kemudian tugas dikumpulkan melalui modo di UAS nanti ya, di apa itu pertemuan UAS. Nah, dengan membagikan tautan tokonya masing-masing. Nanti Bapak buka ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kemudian jatuh tempo saat UAS mata kuliah ini lama nih tugasnya, nggak usah terlalu ini ya. Lama tugasnya. Bikinnya gampang. Hanya bisa membuat toko online itu dalam waktu 5 menit. Jadi lah Pak. Tapi membuatnya aja, mendesainnya yang lama gitu ya. Jangan bingung pula. Mau buatnya susah Pak, gampang buatnya cuma mendaftarkan website aja. Tahu daftarkan langsung melalui Google, nggak usah juga. Kita kan udah punya akun Google masing-masing kan. Nah, kita punya akun Google masing-masing.
Daftarkan. Nah, mendesainnya itulah belajarlah masing-masing. Kemudian cara apa namanya mendesain harga, sama diskon segala macam kan bisa di setting di situ. Oke ya. Nggak bisa bagus, yang penting kalian bisa. Ya, walaupun nggak bisa bagus, yang penting bisa. Kemudian nilai tugas ini akan menjadi nilai UAS. Nah, ini ya, ini pengganti UAS. Mudah-mudahan bisa dibuat dengan baik. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan? Ini kelas 3 apa dicoret nih Pak? Ada pertanyaan lagi? Bisa ya? Ada, Pak. Ini ada dicoret slide bapaknya. Tapi kok bisa ya? Semacam hack nih. Bapak Lila mau nanya. Ya, apa Lila? Silakan. Kan Lila nih kan apanya produknya kan makanan kan, Pak? Ya. Nah, jadi otomatis kan kalau kayak Lila mendirikannya misalnya kayak di Taluk Kuantan, di sini kan di dekat rumah Lila gitu kan. Ya. Nah, Itu apa? eh, toko online-nya kayak Kuantar gitu boleh, Pak? toko online ku antar. Ku antar tuh enggak toko loh. Ya kan? Nggak bisa itu ya, Pak? Enggak. Ku antar tuh apa namanya tuh ya? Bukan toko tuh ya. Tapi platform apa ya? Iya, semacam ojek online juga tuh dia. Jasa pengiriman. Ya jasa pengiriman lah, platform jasa pengiriman lah kira-kira dia. Kalau toko tuh menawarkan apa ya? Ya semacam Shopee-nya, semacam Shopee, semacam apa itu ya. Nanti di gampang ya Alila. Kalau Alila makanan foto aja makanan Alila ditawarkan di situ dengan strateginya. Misalkan bisa diantar ke rumah melalui kuantar. Di tokonya itu ditulis kuantar tuh jasa pengirimannya nanti toko Alila ya toko Alila. Bisa dipahami Iya, Pak. Alila. Jadi gini, ada Iya, toko Pak. Alila. Toko Alila umpamanya toko Lila namanya kan. Nah, toko Lila ini kan bisa offline, bisa online. Nah, ya kan? Ada Iya. offline-nya otomatis bisa dibikin online-nya nanti tuh. Sedang online saja bisa, apalagi sudah ada offline-nya. Bisa bikin online-nya nanti Lila tawarkan makanan tadi di toko tadi ya. Lila buat apalah produknya misalkan chicken ya chicken umpamanya chicken apa tadi gitu kan chicken matsu. Nah, Lila buat chicken matsu. Chicken palsu. Nah, chicken palsu. Chicken palsu. Ah, kemudian di sisi pelayanannya nanti, di sisi pelayanannya, apa sisi pelayanannya? Bagi yang membeli ini di wilayah sekitar Teluk Kuantan itu akan diantarkan ke rumah. Ya, kalau yang dari luar kota itu bisa melalui JNT atau apa, atau Shopee, JNT atau apa kan, nah, dengan biaya ongkirnya tersendiri lagi. JNT itu toko Iya, Pak. apa? Marketplace. Marketplace itu pada hakikatnya kan toko online juga, tapi dia kan pihak ketiga. Paham ya? Dia apa Shopee. Nah, kemudian Shopee menjual barang, anggap aja lah Shopee itu satu orang punyanya. Menjual barang dia. Persoalannya yang mengantarkan barang ke rumah kan bukan Shopee lagi, tapi adalah pihak ketiga yaitu JNT. Ketiga. JNT, ya itu jasa pengirimannya. Aku antar itu jasa pengirimannya Lila, bukan tokonya. Tokonya adalah Shopee. Paham ya? Toko yang di Shopee itu. Tuh. Paham, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan. Ada lagi ya? Nah, kalau tidak ada, kita absen terlebih dahulu. Ini Bapak matikan dulu recordingnya tadi ya.